Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man da'a bid'awatihi wastanna bi sunnatihi ila yaumi liqa'i rabbih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi qad addal amanah wa ballagha risalah wa nasaha lil ummah wa kashafa Allahu bihil ghummah wa jahada fillahi haqqa jihadih hatta atahu al yaqin wa tarakana 'alal mahajjatil bayda lailaha kanahariha la yazighu 'anha illa alih. Alhamdulillah, kita bersyukur atas nikmat Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Bersalawat kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ya habiballah. Alhamdulillah, kita bersyukur atas nikmat Allah. Pada kesempatan kali ini kita diberikan nikmat iman, nikmat ihsan, nikmat kesempatan untuk beramal saleh. Tak henti-hentinya kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man shalla salatan wahidatan sallallahu alaihi ashran." Barang siapa yang bersalawat kepadaku sebanyak satu kali, maka Allah akan bersalawat kepada hambaku tersebut sebanyak 10 kali. Maka di antara kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang ini Allah abadikan dalam Al-Qur'an, la in syakartum la azidannakum. Apabila kita bersyukur atas nikmat Allah, maka akan Allah tambah nikmat itu dengan nikmat-nikmat yang lainnya. Tetapi apabila kita menghitung-hitung nikmat Allah, maka la tuhsuha, kita tidak mampu menghitung nikmat Allah tersebut. Maka dengan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala di waktu yang baik ini, setiap pergantian waktu maka Allah bersumpah di dalam Al-Qur'an, was-subhi wal fajri wad-duha wal laili wan nahari. Semua Allah pergulirkan waktu itu adalah untuk menguji keimanan kita. Wa tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas, dan aku pergulirkan waktu itu adalah untuk waliya'lamallahu alladzina amanu, supaya Allah melihat apakah kita masih istiqomah beriman atau tidak. Maka salah satu karunia terbesar yang Allah berikan kepada kita adalah wa khalaqnakum ma fil ardi jami'a. Allah ciptakan seluruh apa yang di bumi ini untuk kita. Maka kita di dalam Al-Quran itu Nabi Adam alaihi wasallam dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Walaqad karramna bani Adam, dan telah kami muliakan anak cucu keturunan Nabi Adam. Wa hamalnahum fil barri wal bahr. Mereka di daratan mereka diangkat dan juga di lautan mereka diangkat. Di daratan kita dimuliakan oleh Allah dengan kendaraan motor, mobil. Di laut kita diangkat oleh Allah dengan kendaraan kapal. Tak hanya di kendaraan, di daratan dan di lautan, tetapi juga Allah muliakan kita sekarang di udara, ya, pesawat. Itulah adalah sebuah karunia Allah yang sangat besar yang harus kita syukuri. Dan itulah bukti keimanan kita bahwa di antara orang yang paling mulia di sisi Allah adalah bukan karena jabatan dia, bukan karena pangkat dia, bukan karena kedudukan dia, bukan karena statusnya, tetapi karena ketakwaan dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Inna akramakum indallahi atqakum. Maka prinsipnya ketika kita dipergulirkan waktu oleh Allah Subhanahu wa taala, maka itulah yang diabadikan oleh Allah dalam surah Ad-Duha. Maka rangkaian kita pada kesempatan kali ini adalah, yang pertama adalah menyambung tali silaturahim. Silaturahim yaitu diambil dari kata silah, yaitu sesuatu yang merekat atau sesuatu yang melekat kuat, yang berikat kuat. Kemudian ar-rahim diambil dari kata rahim, rahimnya seorang ibu yang artinya kasih sayang.
Maka sejatinya kalau kita menyambung tali silaturahim itu adalah menyambung jalur nasab kita kepada orang tua kita, kepada keluarga kita yang berhubungan dengan darah. Maka di dalam Islam tak hanya ada silaturahim, tetapi juga ada menyambung tali persaudaraan sesama Islam, sesama bangsa. Maka itu disebut dengan ukhuwah. Dan kita ini pertemuan kali ini adalah lantaran untuk menyambung ukhuwah kita sesama Islamiyah dan ukhuwah kita sesama wataniyah. Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, silman qata'aka, yaitu sambunglah tali silaturahim kepada orang yang memutuskan tali silaturahim terhadap dirimu. Tetapi tidak kalau kita memutuskan tali silaturahim itu mudah. Tetapi yang paling sulit adalah ketika kita menyambung tali silaturahim kepada orang yang memutuskan, kepada orang yang membenci kita, kepada orang yang dia tidak suka dengan kita. Dan wa ahsin kama man ahsanta ilaika, dan berbuat baiklah, wa ahsin kama dan berbuat baiklah kepada orang yang berbuat buruk kepadamu. Wa qulil haqqa walau ala nafsik, dan katakanlah kebenaran walau itu hanya kepada dirimu sendiri. Kita seringkali mudah menasihati orang lain untuk berbuat baik, tetapi tatkala kita menasihati diri kita sendiri, maka itu sangat berat, amat sulit bagi diri kita. Maka di antara yang pertama pertemuan kali ini, maka kita niatkan bahwa pertemuan kali ini adalah kajian pada kesempatan kali ini kita menyambung tali ukhuwah sesama Islamiyah. Maka kata Rasulullah, man ahabba ayyubsata lahu fi rizqihi, barang siapa yang ingin dilancarkan rezekinya, wa yunsa'alahu fi asarihi, dan dibanyakkan rezekinya, falyasil rahimahu, maka hendaklah dia menyambung tali silaturahim. Maka ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di majlis, maka Rasulullah pernah memerintahkan kepada para sahabat, wahai para sahabat, siapakah di antara kalian yang paling yang memutuskan tali silaturahim, maka hendaklah ia keluar. Maka para sahabat pun terheran-heran, kenapa Rasulullah memerintahkan untuk keluar bagi orang yang memutuskan tali silaturahim. Ternyata pada saat itu, ketika dalam suatu majelis itu ada orang yang memutuskan hubungan tali silaturahim, maka malaikat rahmat tak turun. Maka yang terjadi adalah doa tak terkabulkan. Maka kalau di antara kita masih ada yang memutuskan tali silaturahim, kita tidak menginginkan pada kesempatan kali ini tersendatnya doa kita, maka kita perbaiki tali silaturahim. Bahkan ancaman Rasulullah, la yadkhulul jannah, tidak akan masuk surga, yaitu orang yang qati'ur rahim, orang yang memutuskan tali silaturahim. Baik Bapak Ibu yang dirahmati Allah semuanya, yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Barangkali saya tak perlu memperkenalkan diri karena waktu singkat, mungkin nanti di akhir kita akan tanya jawab. Baik, pada kesempatan kali ini saya diminta untuk membawakan materi ya. Yang ini saya beri judul, bagaimana cara kita mengimplementasikan Al-Quran di dalam pendidikan. Dan perlu digarisbawahi bahwa pendidikan di sini adalah mencangkup semuanya, baik pendidikan kepada anak kita, baik ke keluarga kita, baik pendidikan kepada lembaga, baik ke sekolah-sekolah dan secara umum. Bagaimana cara kita mengimplementasikan Al-Quran itu, menerapkan Al-Quran itu kepada anak kita, kepada orang tua kita, dalam rumah tangga. Nah, ini PR besar buat kita. Karena saya lihat data di Lampung ini, ya, kemarin saya lihat data sebanyak tahun 2002 itu data kurang lebih 600 lebih pasangan belum menikah, ya, anak-anak mahasiswa itu sudah meminta dispensasi menikah sebelum akad. Artinya banyak tantangan PR buat kita, banyak masalah-masalah yang terjadi di lingkungan kita yang jauh dari Al-Quran.
maka ini harus kita tanggung jawab kita. Maka itu di tahun 2022 dan alhamdulillah itu mengalami penurunan dibandingkan dengan tahun 2021. Di tahun 2021 itu sebanyak 700 ya, 700. Artinya alhamdulillah masih ada penurunan tapi tak pula banyak gitu ya. Ini menjadi tantangan buat kita bahwa PR kita untuk memperbaiki lingkungan kita tidak hanya menjadi soleh secara pribadi, tetapi juga kita harus menjadi muslih, perbaikan untuk umat. Baik ya. Baik, untuk mengawali materi pada kesempatan kali ini, saya ingin membawakan sebuah biografi yaitu Profesor Syekh Muhammad Naqib Al-Attas. Beliau adalah ulama yang lahir di Indonesia, yaitu pada tahun 1977 di dalam konferensi pendidikan Islam internasional di kota Makkah. Ya, salah satu konsep yang digagas oleh Profesor Naqib Al-Attas ini adalah mengingatkan dunia akan pentingnya adab dalam kehidupan umat Islam. Ya, yaitu beliau menyatakan the central crisis of Muslim today is loss of adab. Jadi krisis yang terbesar yang dialami umat Islam saat ini adalah hilangnya adab. Bagaimana kita lihat anak tak lagi berbakti kepada orang tua. Bagaimana kita lihat orang tua juga tak berbakti kepada anaknya. Ya, bahkan dulu ketika pemerintahan Umar bin Khattab, ada seorang ayah yang mengadu kepada Rasulullah, "Wahai Rasulullah, anakku ini tak berbakti kepadaku." Maka ditanya oleh Rasulullah, "Mana anakmu, bawa sini." Akhirnya disidang oleh Rasulullah, ditanya kepada anak tersebut, "Kenapa engkau tak berbakti kepada orang tua?" Akhirnya anak tadi menanyakan balik kepada Rasulullah, "Wahai Rasulullah, apakah dia orang tuaku tersebut berbakti kepada saya? Apakah dia sudah memberikan hak-haknya terhadap saya?" Yaitu hak orang tua terhadap anaknya. Yang pertama adalah memberikan dia ibu yang baik, yang salehah. Dan dia tak diberikan ibu yang salehah. Yang kedua yaitu diberikan dia nama yang baik. Dan tatkala itu dia diberikan nama yaitu Ju'ail. Ju'ail itu seperti kumbang yang berada di pohon kelapa yang busuk. Dan yang ketiga adalah haknya adalah diberikan dia pendidikan. Maka di antara ketiga hak tadi tidak diberikan kepada anaknya. Maka kata Rasulullah, Anda lebih dahulu durhaka daripada anak Anda. Maka itulah pentingnya buat kita untuk mempelajari adab ini. Tak hanya itu, Profesor Sayyid Al-Attas pun merumuskan konsep adab yang unik dibandingkan dengan ulama-ulama yang dahulu. Ya, bahkan ulama besar yaitu Ibnu Mubarak lahir pada tahun 118 Hijriah menyatakan bahwa adab itu adalah sepertiga dari agama Islam. Itu betapa pentingnya adab dalam diri kita. Ya. Keunikan lain, jadi Profesor Syekh Muhammad Naqib Al-Attas juga telah menerapkan konsep adab yang ia rumuskan itu di dalam sebuah pendidikan tinggi yang bertaraf internasional yaitu bernama ISTAK, ya. Sebuah institusi yang telah melahirkan puluhan pemikir dan juga pejuang Islam sebagai berbagai pelosok dunia Islam. Ya, tantangan di dunia pendidikan sekarang banyak sekali lembaga-lembaga Islam, sekolah-sekolah Islam yang mereka mengajarkan Al-Quran, tetapi kita lihat betapa banyak yang mereka belum mengimplementasikan Al-Quran itu di dalam pendidikan. Kita lihat anak, dan ini menjadi kenyataan buat kita, fakta yang terjadi, banyak juga para penghafal Quran, dia juga bermaksiat. Ada yang dia hafal Quran, kerjaannya berzina, ada yang dia hafal Quran tapi tak baik kepada orang tua, kasar kepada orang tua.
Ada yang dia rajin ngaji ketika dulu kecil ngaji, tapi lihat tak ada perubahan pada akhlaknya. Berarti apa yang salah ini? Maka ini kita jawab di dalam Al-Quran. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, ya, kita lihat dulu bagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala mengkategorikan orang yang dia dekat dengan Al-Quran. Maka kata Rasulullah, ditanya oleh para sahabat kepada Bunda Aisyah, wahai Bunda Aisyah, seperti apakah akhlak Rasulullah? Kata Aisyah, akhlak Rasulullah adalah seperti Al-Quran yang berjalan. Maka kita lihat pada Al-Quran ini, ya, thumma awrasna al-kitaba alladhina astafaina min ibadina. Telah kami wariskan yaitu Al-Quran, yaitu kepada hamba-hamba kami yang mereka aku pilih, kata Allah. Jadi Al-Quran itu diberikan kepada hambanya itu atas pilihan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau di sini Allah menggunakan kata awrasna, kami wariskan Al-Quran itu, kami wariskan. Sesuatu yang kita wariskan tentu sesuatu yang memiliki jalur yang paling dekat dengan kita. Kalau orang tua kita meninggal, maka dia mewariskan hartanya terhadap anaknya, maka dia ada jalur nasabnya. Kenapa dia bukan wariskan kepada pamannya, bukan wariskan kepada saudaranya, tetapi kepada anak-anaknya? Itu memaknakan bahwa sesuatu yang diwariskan yaitu yang berhubungan dekat dengan kita. Maka kalau kita ingin diwariskan oleh Allah yaitu Al-Quran, maka berarti kita harus rajin-rajin dekat dengan Al-Quran. Maka Allah membagi beberapa kategori orang yang diwariskan Al-Quran, yaitu yang pertama, faminhum zalimun li nafsih, yaitu yang pertama ini adalah golongan yang zalim terhadap dirinya sendiri. Tadi dia diberikan Al-Quran, dia hafal Quran, tapi akhlaknya tak berubah-berubah. Akhlaknya tak berubah-berubah. Dia hafal Quran, rajin juga maksiat, rajin ngaji, rajin juga maksiat. Ya, itu zalim terhadap diri sendiri. Bahkan Al-Qur'annya membuat dia masuk ke dalam neraka, ya. Ini paling bahaya. Golongan yang pertama ini paling bahaya. Dan ini kita tidak pungkiri bahwa fakta sudah banyak, ternyata para penghafal Quran ada juga yang dia berzina, kemudian melakukan dosa-dosa besar yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini bukan berarti Al-Quran yang salah, tetapi adalah bagaimana mereka menerima Al-Quran itu yang salah. Al-Quran tak pernah salah. Al-Quran selalu mulia ditempatkan dimanapun. Al-Quran ditempatkan kepada orang, maka dia akan menjadi orang yang paling mulia di sisi Allah, yaitu Rasulullah SAW. Al-Quran ditempatkan di bulan yang paling mulia, yaitu di bulan Ramadan. Al-Quran ditempatkan yang paling mulia, yaitu di Gua Hira, dan itu menjadi tempat yang paling dikunjungi oleh kaum muslimin ketika berhaji. Maka pada kesempatan kali ini, golongan yang pertama adalah golongan yang zalim terhadap dirinya sendiri. Golongan yang kedua yaitu wa minhum muqtasid, yaitu yang mereka paket hemat, yaitu ketika dia menghafal Quran, dia hanya untuk dirinya sendiri. Ya. Dia tak mau lagi berdakwah, tak mau lagi menyuruh orang lain salat, tak mau lagi dia menyuruh orang lain puasa, tak mau dia mencegah kemungkaran, karena dia menghafal Qur'annya entah untuk dirinya sendiri, ya, bukan untuk orang lain. Nah, ini golongan yang paket hemat, pertengahan, muqtasid. Ciri-cirinya apa? Ketika dia menghafal Quran, biasanya di pesantren-pesantren, dia sering menyendiri. Ya. Ya. Ketika ada temannya yang berbuat salah, temannya makan berdiri, maka dia tak menegur. Nah, ini ciri-ciri yang dia hanya menghafal Quran hanya untuk dirinya sendiri. Dan yang ketiga adalah yaitu
Wa minhum sabiqum bil khairat, yaitu golongan yang terbaik adalah yang dia memiliki keinginan untuk berlomba-lomba untuk mengajak orang lain kepada kebaikan. Dan pada golongan ketiga ini, ketika dia menghafal Quran, maka hafalannya itu membimbing dia kepada kebaikan. Ketika dia membaca Al-Quran, maka membacanya itu membimbing dia kepada kebaikan. Ketika dia melakukan ibadah-ibadah, maka ibadahnya itu membimbing dia kepada kebaikan. Maka kata Rasulullah, inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar, bahwa salat itu adalah bisa mencegah perbuatan keji dan mungkar. Ini golongan yang paling terbaik adalah golongan yang tertiga ini, ya. Dan menurut info pendidikan, ya, Global Partnership for Education, ya, ternyata dari 77 negara di Indonesia itu menempati peringkat sistem mutu pendidikan, yaitu yang terbaik peringkat ke-54. Dan peringkat pertama adalah negara Amerika Serikat. Ini masih di bawah, artinya Indonesia itu masih mengalami sistem pendidikan rendah. Ya, tentunya yang dipakai di sini adalah standarnya adalah standar Barat, bukan standar Islam. Nah, maka kita harus lihat bagaimana standar Islam itu merumuskan pendidikan di dalam Islam. Nanti saya tunjukkan slide-nya. Ya. Sebelum kita masuk ke materi selanjutnya, saya ingin menerangkan bahwa betapa pentingnya adab itu di dalam pendidikan, ya. Ali bin Abi Thalib dan Ibnu Abbas, ya, menafsirkan Quran surah At-Tahrim ayat 6, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara, wahai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Maknanya apa? Maknanya adalah adibuhum wa 'allimuhum. Bagaimana kita menjaga keluarga kita, diri kita dari api neraka. Nah, ini kata Ibnu Abbas dan Ali bin Abi Thalib adalah adibuhum wa 'allimuhum, yaitu mengajarkan kepada mereka adab dan juga mengajarkan kepada mereka ilmu, ya. Kalau di dalam rumah tangga itu tak ada adab, tak ada ilmu, maka rusak rumah tangga itu. Betapa banyak mungkin dulu baru nikah 1 bulan masih menjaga adabnya, masih malu-malu. Tapi 3 bulan, 4 bulan kentut itu sudah biasa, ya. Bau kentut itu sudah biasa, hilang adabnya, ya. Dan ini terjadi fakta, ya. Artinya apa? Artinya kita masih banyak meninggalkan adab kita dalam rumah tangga kita. Kita masih banyak juga belum belajar ilmu, menerapkan ilmu itu di dalam rumah tangga kita, ya. Bahkan Umar bin Khattab, ia berkata bahwa ketika kita mana pentingnya ilmu dan juga adab, gitu, ya. Maka kata Umar bin Khattab, ta'addabu thumma ta'allamu, beradablah kalian baru kalian berilmu, ya. Maka banyak sekarang juga yang berilmu tapi tak memiliki adab. Banyak yang menggunakan ilmunya untuk kejahatan juga banyak. Ya. Maka kata Umar bin Khattab, ta'addabu thumma ta'allamu. Bahkan ketika saya dulu di pesantren, dalam kitab Ta'lim wa Ta'lim itu diterangkan bahwa afdalul ilmi ilmul hal, sebaik-baik ilmu adalah ilmu adab. Wa afdalul amali hifdzul hal, dan sebaik-baik amal adalah menjaga adab, ya. Salah satu ulama Al-Hasan Al-Basri mengatakan bahwa adab itu seyogyanya memang harus terus-menerus kita perbaharui dari tahun ke tahun, ya. Karena adab itu konsepnya bukan dari Allah Subhanahu wa taala, tapi kitalah yang membentuknya dan butuh proses lama, ya. Mungkin ketika kita mengajarkan kepada anak kita, "Nak, jangan makan berdiri."
Satu kali tak cukup. Satu kali masih diulangi lagi makan berdiri. Besoknya kita ulangi lagi. Nah, jangan makan berdiri sampai 10 kali. Insya Allah anak itu baru bisa memahami apa yang kita nasihati. Ya. Jadi adab itu adalah proses yang perlu pembentukan terus menerus, continue. Maka ulama besar Ibnu Mubarak berkata, kami lebih membutuhkan sedikit adab daripada ilmu yang banyak. Itu betapa pentingnya adab bagi kita. Nah, ini kita lihat pandangan ulama terhadap adab. Ya. Ada salah satu murid dari Imam Malik yaitu Abdurrahman bin Qasim. Beliau belajar kepada Imam Malik yaitu selama 20 tahun. 18 tahun digunakan untuk belajar adab dan 2 tahun digunakan untuk belajar ilmu. Itu betapa pentingnya ulama-ulama dulu, bahwa yang mereka didik adalah adabnya dulu dibandingkan dengan ilmunya. Ya, ketika ditanya kepada Imam Syafi'i, wahai Imam Syafi'i, adab itu seperti apa? Maka Imam Syafi'i menjawab, adab itu adalah seperti halnya seorang ibu yang kehilangan anaknya. Seorang ibu yang kehilangan anaknya, betapa sakitnya. Saya punya saudara yang meninggal anaknya itu nangisnya merontak-rontak. Tetapi ketika meninggal suaminya, istrinya nangisnya biasa aja gitu. Nah, itu betapa artinya kehilangan anak itu lebih besar ya sedihnya dibandingkan kehilangan suami. Ya, bahkan para ulama juga untuk meningkatkan adab itu adalah mengarang beberapa kitab, menulis kitab-kitab tentang adab. Ya, di antaranya adalah Imam Bukhari menulis kitab yaitu Adabul Mufrad. Imam An-Nawawi menulis kitab At-Tibyan. Ya, bahkan di At-Tibyan itu ada kitab adab-adab kita terhadap guru kita, adab kita terhadap Al-Quran. Ya, di situ juga diterangkan bahwa salah satu adab yang diajarkan adalah ketika kita mau bermajelis ilmu, ketika kita mau bertaklim ya, mendatangi taklim, maka yang diajarkan adalah kita mendoakan guru kita dengan doa, ya Allah tutupilah aib guruku. Jangan sampai ketika kita datang majelis kita banyak berhusnuzan kepada guru kita, kepada ustadz kita, itu murid yang paling tidak beradab itu. Dia bersuuzan kepada gurunya ya. Maka kalau dia sudah suuzan, ilmu tak akan masuk dalam hatinya. Ya. Bahkan apa yang disampaikan guru selalu menjadi perdebatan buat dia. Nah, itu salah itu. Salah itu. Tak seperti itu guru itu. Itu karena apa? Dia suuzan kepada gurunya. Dan janganlah halangiku dari mendapatkan keberkahannya. Ya. Ya, menurut Imam Ghazali bahwa adab itu adalah perkataan, perbuatan dan niat yang baik. Itu kata Imam Ghazali. Ya, Ibnu Qayyim berkata bahwa adab itu adalah aktualisasi kesempurnaan karakter dari potensi menuju aplikasi. Ya, kita punya ilmu dan ilmu itu kita amalkan, maka itulah yang menjadi adab buat kita. Kemudian ulama Asy-Syarif Az-Zurzani mengatakan bahwa ilmu pengetahuan yang menjaga dari kesalahan, ya, jadi adab itu adalah ilmu pengetahuan yang menjaga kita dari kesalahan. Ya. Nah, kita lihat bagaimana Profesor Muhammad Naqib Al-Atas merumuskan adab, yaitu menurut beliau adab itu adalah pengenalan dan pengakuan terhadap realitas bahwa ilmu dan segala sesuatu yang ada terdiri dari hierarki yang sesuai dengan kategori-kategorinya dan tingkatannya, dan bahwa seorang itu memiliki tempat masing-masing dalam kaitan dengan realitas kapasitas potensi fisik, intelektual dan spiritual. Ini panjang, pusing kita bacanya. Jadi konsepnya yang dibangun oleh
Profesor Syekh Muhammad Naqib Al-Atas bahwa adab itu terbagi-bagi. Ada adab kepada orang tua, ada adab kepada anak, ada adab di dalam pendidikan, ada adab di dalam majelis ta'lim, ada adab kita kepada guru kita. Itu adab terbagi-bagi, ya. Itu bedanya Muhammad Naqib Al-Atas dengan para ulama-ulama dulu merumuskan tentang teori adab ini, ya. Aplikasi adab menurut Syekh Muhammad Naqib Al-Atas yaitu bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya ini ada sebuah hadis, adaba yurabbi, bahwa Rasulullah itu yang mendidik dia adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Fa ahsana ta'dibi, dan Allah adalah sang pendidik yang paling baik, ya. Walaupun hadis ini sanadnya lemah tapi maknanya sahih, ya. Ya, ini aplikasi yang diterangkan oleh Syekh Muhammad Naqib Al-Atas tadi, bahwa adab itu ada adab diri kita sendiri, bagaimana kita mengenal diri kita sendiri baik fisik maupun jiwa kita, ya. Jiwa akali, kemudian jiwa kebinatangan kita, yaitu mencakup kepada Allah Subhanahu Wa Taala sebagai tujuan hidup kita. Kita tidak mensyirikkan Allah, ya. Kemudian yang kedua, menghormati seseorang, bahwa cara pandang kita, orang yang mulia itu bukanlah orang yang tinggi jabatan, orang yang banyak harta, tetapi adalah karena ketakwaannya. Kemudian adab kepada ilmu tidak boleh disamaratakan. Orang yang ilmunya tinggi tak boleh disamakan dengan orang yang tak berpendidikan. Itu adab kita, ya. Adab kepada orang lain, kita berinteraksi kepada sosial. Kemudian adab kita kepada alam, tak boleh merusak alam. Itu adab yang dikonsepkan Syekh Muhammad Naqib Al-Atas, ya. Nah, bagaimana Al-Quran itu memandang ilmu? Ini kita pahami dulu, bahwa Al-Quran itu memandang ilmu bahwa ada terbagi tiga. Pertama, ilmu yang mengarahkan hidup. Ilmu apa itu? Ilmu agama. Maka kita perlu belajar agama. Ilmu yang membuat kita mengarahkan hidup, ilmu agama. Yang kedua adalah ilmu yang memudahkan hidup, ya. Ilmu yang membuat kita mudah. Dan yang ketiga adalah ilmu yang terkait dengan memudahkan urusan kehidupan kita di dunia. Ada ilmu kedokteran, ilmu kesehatan, ilmu tentang bangunan, ilmu tentang kelistrikan, ilmu menghitung-hitungan, dan yang lain-lainnya, ya. Maka Al-Quran memandang ilmu itu juga terbagi-bagi. Ada ilmu yang mengarahkan kita hidup kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka harus semuanya ini cara pandang kita harus kita rubah. Tak hanya ilmu itu adalah ilmu umum aja, sehingga dia orang tua tak mau menyekolahkan anak ke pesantren, ya. Itulah betapa sulitnya masih juga orang-orang tak memahami ilmu ini, sehingga mereka menyekolahkan anak itu di umum aja, sehingga ilmu yang mengarahkan hidup anak itu tak ia dapatkan. Sehingga banyak anak yang durhaka kepada orang tuanya, bukan salah dia sekolahnya, tapi karena tak diajarkan di sana, ya. Jadi Islam memandang ilmu itu terbagi menjadi tiga. Yang pertama ada ilmu yang mengarahkan dia untuk hidup, kemudian ada ilmu yang memudahkan dia untuk hidup, yang ketiga ada ilmu yang dia memudahkan dalam urusan dunia, ya. Dan kita lihat kata Imam Ghazali, ya, bahwa di antara ciri-ciri ilmu itu berdampak perubahan buat kita, ya, kita sering taklim berkali-kali. Yang ibu-ibu taklim berkali-kali sampai ganti-ganti seragam berkali-kali, tak ada perubahan. Nah, itu apa yang salah, ya. Kata Imam Ghazali dalam kitab Bidayatul Hidayah menjelaskan secara rinci bahwa ilmu yang bermanfaat,
itu salah satu cirinya adalah yaitu yang dia wal ilmun nafi', yaitu ilmu yang bermanfaat itu adalah huwa yazid fi khaufika minallahi ta'ala, yaitu yang menambah rasa takut kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ilmu itu sejatinya kalau dia bermanfaat maka dia akan menambah rasa takut kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah menambah kebijaksanaanmu dengan aib-aib kita. Kita semakin mengenali aib-aib kita. Kita salat, ya Allah, kok salat saya ini belum sempurna. Kita puasa, ya Allah, apakah diterima puasa saya. Kita sedekah, ya Allah, apakah saya ini ikhlas atau tak ikhlas. Itu semakin kita ilmu itu bermanfaat maka akan menyadarkan kita terhadap aib-aib kita. Yang ketiga adalah menambah rasa ma'rifat kita dengan beribadah kepada Tuhan kita. Dulu ketika kita belum mengenal bagaimana gambar Ka'bah, bagaimana kita tak tahu bagaimana arah kiblat kita. Orang dulu ketika orang salat, maka salatnya hanya sebatas salat. Tetapi dengan perkembangan zaman, alhamdulillah, masya Allah, Allahu Akbar, kita dikaruniai bisa melihat gambar Ka'bah, bahkan bisa pergi haji. Orang dulu mau haji susah, lama. Maka dengan adanya ilmu itu, dengan kita melihat gambar Ka'bah, oh tahu kita gambar Ka'bah, oh tahu itulah kiblat kita, maka kita beribadah, salat pun semakin yakin. Kalau kita tak tahu di mana arah kiblat kita, salat kita menjadi ragu. Kemana lah kiblat ini? Itu pentingnya ilmu. Dan selanjutnya adalah meminimalisasi kita dari kecintaan kita terhadap dunia. Maka ini saya teliti bahwa orang yang mudah untuk bersedekah itu adalah orang yang dia rajin ke majelis taklim. Bahkan ada yang 10 juta sedekahkan hartanya, 20 juta sedekahkan hartanya. Kenapa dia begitu? Karena dia kecintaan terhadap dunianya, ilmunya itu yang bermanfaat membuat dia kecintaan terhadap dunia itu tak lagi dia pentingkan dunia itu. Maka dia mudah aja untuk bersedekah. Tapi kalau dia tak rajin datang ke majelis taklim, kotak amal aja lewat sudah gemetaran ya. Kotak amal lihat, kotak amal lewat, pura-pura tak ngelihat kotak amal dia, pura-pura tidur. Nah, ini menandakan bahwa orang yang berilmu itu adalah semakin dia giat untuk beramal soleh. Kemudian membuka pandangannya atas perbuatan jelek kita. Jadi kalau kita berilmu, kita semakin sadar, oh betapa kurangnya kita jauh dari ilmu. Bacaan Quran kita belum bagus, hafalan kita belum banyak, salat kita belum masih bolong-bolong ya. Ini ilmu itulah yang menyadarkan kita dari perbuatan jelek kita, sehingga kau dapat menjaga diri dari hal itu dan serta membebaskanmu dari tipu daya setan. Ya, jadi orang yang ditakuti jin adalah orang yang dia berilmu, bukan yang rajin dia beribadah. Bahkan ini diriwayatkan dalam satu hadis, suatu ketika ada seorang di masjid yang dia seorang alim yang dia berilmu itu tidur, kemudian ada orang yang dia sholat menerus beribadah. Setan tuh tak berani lewat di situ. Setelah ditanya kenapa setan kau tak berani lewat di situ? Karena orang yang sholat ya. Kata setan, tidak, aku tidak takut kepada orang yang bersolat. Bahkan kita sholat pun masih ada setan yang mengganggu kita. Ya, kata para ulama, kalau kita lupa, kesulitan mencari barang yang hilang, maka coba sholat, maka akan ketemu. Ya. Yang lupa kunci, lupa naruh uang, coba sholat, insya Allah di dalam sholat itu ketemu kita. Ya. Betapa khusyuknya kita. Ya.
Jadi orang yang ditakuti jin adalah orang yang dia berilmu. Tatkala itu setan tak mau dia lewat di situ karena ada seorang ulama yang dia tidur di situ. Itulah hebatnya ilmu. Bahkan Umar bin Khattab itu ditakuti oleh jin ketika sungai Nil itu tak mengalir, maka dibuatlah surat oleh Umar bin Khattab, wahai sungai Nil, kalau engkau mengalir karena Allah, mengalirlah. Tapi kalau engkau mengalir itu karena dirimu sendiri, maka jangan mengalir. Surat itu ditampakkan, dilemparkan ke sungai Nil, maka jin-jin yang di sungai itu kabur semuanya, mengalir deras. Ya, bahkan juga salah satu ketika ditanya kepada Imam Ahmad bin Hanbal, wahai Imam Ahmad bin Hanbal, ada orang yang kesurupan ini. Ketika itu Imam Ahmad bin Hanbal dalam majelis. Tatkala itu kata Imam bin Ahmad bin Hanbal, saya ini lagi majelis, coba engkau bawakan aja sendalku ini, pukulkan ya ke orang yang kesurupan. Ketika dipukulkan ke orang yang dia kerasukan jin, maka jin itu takut ke sendalnya Imam Ahmad bin Hanbal. Coba kita tengok, kita ada orang kesurupan, kita pukulkan ke sendal kita, tak keluar jin itu. Ini menandakan bahwa orang berilmu itu semakin ditakuti jin, setan, ya. Maka itulah hebatnya orang yang berilmu. Sebelum setan itu menipu dia, orang ilmu itu tipu dulu setan itu, ya. Maka tak berani setan itu. Maka bagaimana cara kita mengimplementasikan Al-Quran tadi ke dalam pendidikan kita? Maka solusinya di sini ada konsep yang bagus, ya, yang saya pernah ikuti, yaitu back to fitrah. Kita kembali kepada fitrah kita. Ada di Pekanbaru seorang wanita pergi dia ke Jakarta, sampai Jakarta dia menanggalkan jilbabnya, sampai Jakarta dia bertato, sampai di Jakarta membuka auratnya, bahkan perzinahan. Na'udzubillah. Berarti apa yang salah? Dulu ketika SMP, SMA dia berjilbab, tapi ketika lulus itu dia berubah. Berarti ada yang salah terhadap dia, ya. Maka sejatinya bahwa fitrah dia secara fitrah itu baik. Ya, ketika kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita sudah bersaksi kepada Allah, alastu bi rabbikum, bukankah aku Tuhanmu, kata Allah. Bala syahidana, benar wahai Allah, engkau Tuhanku. Maka ketika kita diciptakan oleh Allah, ada yang zahir dan juga ada yang batin. Yang zahir itu apa? Zuyyina linnasi hubbus syahawati minan nisa. Kita diberikan, diperhiaskan, yaitu syahwat, yaitu kita kecenderungan laki-laki itu kecenderungan kepada wanita, kemudian anak, wazahab, kemudian emas. Kita suka emas, ya. Orang manapun suka emas, ya. Kemudian harta, kendaraan, tahta, itu kecenderungan kita diberikan oleh Allah. Buka surah Al-Imran. Zuyyina linnasi hubbus syahawati minan nisa'i wal banin. Ya. Kemudian yang tak nampak apa? Yang tak nampak, kita punya sifat riya, sum'ah, takabbur, hasad, ya, ujub. Itu semua yang tak nampak yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita diberikan syahwat dan juga yang nampak, dan diberikan syahwat yang tak nampak pula. Ya, maka memang ujian dalam hidup ini berat, ya. Maka dari itu, bagaimana cara kita mengimplementasikan Al-Quran itu dalam pendidikan? Kita lihat dulu permasalahannya, bahwa kita pahami bahwa semua makhluk ciptaan Allah itu semuanya adalah fitrah, baik, suci, ya. Maka peran pertama yang membangun fitrah itu adalah seorang ibu. Ibu itu adalah arsitek peradaban.
arsitek peradaban. Jadi kalau wanita itu tak baik, maka anak pun tak baik. Ya, maka yang paling dibenerin dulu adalah ibunya, karena ibu itu adalah arsitek peradaban. Ya, banyak para ulama yang mereka masih kecil, umur 10 tahun, mereka sudah hafal Quran. Walaupun bapaknya sudah tidak ada. Tapi seorang ibu bisa menjadikan anak itu merubah dunia. Jadi anak itu terlahir dengan fitrah belajar. Kita dulu anak itu ketika jalan, bagaimana anak itu belajar jalan, tak pernah bosan dia berhenti belajar jalan sampai dia bisa jalan. Tak ada kita jumpai anak yang menyerah, putus asa dia. Wah, capek jalan terus. Ya, maka dia fitrahnya adalah suka dengan jalan. Bahkan masih kecil tuh sukanya lari kemana-mana. Tapi kitalah yang menahan itu. Nak, jangan lari-lari, sudah diam-diam aja. Ya, kitalah yang memblokir anak itu sesuai dengan fitrahnya. Anak itu suka belajar, tapi kita yang melarangnya. Nah, kemudian contoh lain apa? Anak itu dia fitrahnya bangunnya jam 3 malam, jam 2 malam itu sudah bangun. Tapi kitalah yang menidurkannya. Karena orang tuanya capek, ditidurkan anak. Tidur lagi. Anak itu mau tahajud fitrahnya. Ya. Maka ketika sudah dewasa, sudah menikah dia, maka bangun subuh kesiangan. Bangun subuh itu jam 6 plus duha. Itu banyak yang terjadi karena apa? Karena fitrah itulah yang diblok. Fitrah itulah yang kita hambat. Ya. Anak itu bangun jam 3 malam, itu maka mereka senang gitu. Karena fitrah yang diberikan oleh Allah, mereka itu jam 3 malam sudah otomatis tahajud. Nah, tapi mereka tak tahajud, masih kecil. Nah, maka sejatinya fitrah itu, bakat itu bisa hilang karena fitrah bakat tidak diasah. Ya, kalau kita sering menanyakan, masih juga di antara kalangan masih banyak orang yang masih di umur 20 tahunan, mereka ketika ditanya bakat kamu apa nak? Belum tahu apa bakat saya. Nah, banyak yang tak tahu bakatnya tapi sudah berumur. Bahkan sampai tua pun ketika ditanya bakat kamu apa? Tak tahu bakatnya apa. Nah, maka sejatinya kalau kita kembalikan kepada pendidikan berbasis fitrah, maka dia di umur 15 tahun itu sudah tahu bakatnya. Maka ketika dia sudah tahu bakatnya, maka dia asah terus menerus, maka dia akan menjadi potensi buat peradaban dunia. Ya, maka ketika lihat bagaimana Sultan Muhammad Fatih menaklukkan Konstantinopel, dia di umur yang sangat muda, bukan tua, ya, sangat muda, belasan tahun, 15-an tahun, 17-an tahun, sudah bisa memimpin perang. Artinya apa? Kemajuan umat Islam dulu itu memimpin peradaban dan sekarang mengalami kemunduran. Kenapa? Karena salah satunya adalah pendidikan yang tak benar. Maka sejatinya menghafal Quran itu adalah akhlak, tetapi menjadi hafiz itu adalah bakat. Semua orang bisa hafal Quran, tapi tak semua penghafal Quran berakhlak. Ya. Itu. Maka untuk menyikapi krisis pada zaman yang saat ini, ya, kita lewatkan aja. Nah, jadi kita langsung ke fitrah dan adab. Bagaimana perbedaan fitrah dengan adab? Ya, ini firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam Quran surah Ar-Rum ayat 30. Ini kita diminta oleh Allah bahwa kita harus kembali kepada fitrah, harus kembali kepada fitrahnya. Kita baca, fa'aqim wajhaka lid-dini hanifa, maka hendaklah wajahmu dengan lurus kepada agama Allah Subhanahu wa taala. Hadapkan wajahmu kepada, pegang teguhlah agama Allah Subhanahu wa taala. Ya. Fitratallahi allati fataran nasa 'alaiha, tetaplah atas fitrah Allah
yang telah menciptakan manusia menurut fitrah itu. La tabdila li khalqillah. Tidak ada perubahan pada fitrah Allah. Ya. Zalikad dinul qayyim walakinna aktsaran nas la ya'lamun. Akan tetapi manusia banyak enggak tahu tentang fitrah ini. Sehingga dia salah mendidik anak. Ya. Maka kita diperintahkan oleh Allah, maka hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada agama Allah. Tetapkanlah fitrah Allah yang telah menciptakan manusia menurut fitrah itu. Kita diminta untuk Allah back to fitrah. Ya. Maka sejatinya dalam suatu hadis itu, ma min mauludin yuladu 'alal fitrah, bahwa setiap manusia itu dilahirkan dalam keadaan fitrahnya yang masih suci, fitrahnya yang masih bagus. Maka yang merusak itu apa? Yang merusak itu orang tuanya tak mendidiknya dengan fitrah, lingkungannya tak mendidiknya dengan fitrah. Bagaimana? Maka banyak anak sekarang ketika dia masuk pesantren, SMP, maka para guru, para ustadz itu susah untuk memperbaiki fitrah yang sudah rusak, seperti bengkel. Ya. Maka banyak, bahkan pesantren-pesantren itu seperti bengkel. Jadi kalau kerusakan itu sudah parah, maka tak sanggup diperbaiki, maka dikeluarkan anak itu. Artinya itulah fitrah. Fitrah itu sudah ada yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kalau adab itu sesuatu yang harus kita lakukan secara menerus-menerus. Baru dia terbentuk adab. Ya. Ya, ini ada beberapa fitrah ya. Ada fitrah bahasa, ada fitrah bakat dan kepemimpinan, fitrah perkembangan, fitrah keimanan, fitrah fisik dan indera, fitrah belajar benalar, fitrah seksualitas dan cinta, fitrah sosialitas. Bahkan mohon maaf, di pesantren itu masih ada fitrah seksualitas yang tak terdidik dengan baik. Contohnya apa? Laki-laki suka sama laki-laki. Ya, di pesantren banyak. Walaupun di pesantren pun ada kayak gitu. Bukan salah pesantrennya, tidak, tetapi karena salah fitrah seksualitasnya tidak digunakan dengan tepat. Maka nanti kita lihat bagaimana cara supaya anak itu terdidik sesuai dengan fitrahnya. Ya. Jadi banyak yang perempuan suka perempuan. Kejadian dan ini nyata. Nah, ini banyak di pesantren-pesantren itu banyak. Ya. Laki-laki dekat-dekat dengan laki-laki. Ya. Maka sejatinya fitrah itu adalah tujuannya untuk membuat hidup kita bagus. Kemudian hidup kita bagus, maka kita memiliki peran. Dan ujungnya dari fitrah itu adalah nanti akhlak kita menjadi bagus, adab kita menjadi bagus sesuai dengan fitrahnya. Kemudian yang terakhir adalah kita menggapai keridhaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini kita lihat yang terjadi tadi, bagaimana anak itu bisa tidak sesuai dengan fitrahnya, ya. Ya, fitrah perkembangan. Kita lihat yang pertama, pralatih. Ketika kita memiliki anak ini ya, yang sejatinya adalah ketika dia umur 0 sampai 2 tahun, maka sejatinya ketika umur 0 sampai 2 tahun dia harus didekatkan kepada ibunya saja. Disusukan sama ibunya saja. Sekarang tak lagi menyusu kepada ibunya. Kepada sapi, kepada kambing. Maka anak itu wajar kalau dia kita suruh membangkang, moh, ya. Karena dia sudah makan susu sapi, susu kambing, tak lagi murni makan susu ASI, susu ibunya. Ya, maka di umur 0 tahun sampai 2 tahun dia harus didekatkan kepada ibunya. Ibunya lah yang mengasuh, yang menyusukan dia. Dan ketika menyusukan, kalau bisa jangan sampai dia sambil marah-marah. Yang terjadi apa ketika seorang ibu itu berantem dengan ayahnya, kemudian ketika menyusukan sambil berantem, sambil marah-marah, maka yang keluar adalah bukan
air susu yang menyehatkan, tapi zat racun yang akan keluar. Dan ketika itu diminum oleh anak, maka yang terjadi anak itu muntah. Ya, maka kita lihat anak ini kok muntah. Kenapa? Tadi ketika dia menyusukan sambil marah-marah, sambil berkelahi dengan suaminya. Ya, maka kalau kita bertengkar sama suami, nanti dulu bang, aku menyusukan dulu. Nanti habis ini kita berkelahi balik. Ya, itu di umur 0 sampai 2 tahun. Kemudian di umur 3 sampai 6 tahun, maka kita harus mengokohkan dan merawat fitrah sebagai konsepsi fundamental melalui image positif dan kecintaan di keluarga. Jadi umur 0 sampai 2 tahun dia hanya ke ibu aja, didekatkan ke ibu. Umur 3 sampai 6 tahun dia sesekali didekatkan ke ibu, sesekali juga didekatkan kepada ayahnya, supaya dia mengetahui, ya, bisa mengenal sosok ibunya, bisa mengenal sosok ayahnya gitu. Kemudian prabalik yaitu 7 sampai 10 tahun ini dimulai diterapkan pendidikan. Kata Rasulullah, di umur 7 tahun maka boleh kamu memerintahkan anakmu untuk salat. Maka kalau dia tak salat maka boleh kita pukul. Ini apa artinya? Kita mendidik dia, sudah menerapkan pendidikan itu sejak umur 7 tahun. 7 tahun. Ya, di umur 7 tahun sampai 10 ini sudah dia dikenalkan kepada lingkungan ibunya. Ibunya suka masak, dia dikenalkan masak. Ayahnya yang kerja, dia dikenalkan kepada sosok ayahnya pekerja. Sehingga dia sudah tahu bagaimana tanggung jawab seorang ibu, tanggung jawab seorang ayah. Ya. Ketika umur 11 sampai 14 tahun, ya, maka dia sudah mengetahui bakatnya. Tadi dia sudah mengetahui bagaimana tanggung jawab, ya, menguatkan dan menguji fitrah sebagai eksistensi peran yang dibutuhkan melalui ujian tanggung jawab bagaimana kita mendidik anak itu. Umur 11 sampai 14 tahun kita harus memberikan dia tanggung jawab. Kemudian kita membawa dia, kalau punya anak, bawa dia ke kerjaan supaya dia juga tahu bagaimana seluk-beluk pekerjaan itu. Jadi ketika umur 14 tahun dia sudah mengetahui tanggung jawab, kemudian mengetahui bagaimana orang tuanya, sosok ayah itu bagaimana, sosok peran ibu bagaimana. Kemudian di umur 15 tahun baru dia menyempurnakan fitrah itu. Ketika bakatnya yang dia anak itu rajinnya mukul palu aja, bawa palu aja, maka dia bisa dimasukkan ke tukang bangunan atau dia dimasukkan ke dokter ya. Ada yang masih kecil hobinya nyanyi aja, maka dia fokuskan dia, suruh dia baca Quran, ajarkan ragam-ragam tilawah Al-Quran gitu. Yang dia hobinya dari kecil itu sukanya bicara aja, jangan suruh dia berhenti. Ajarkan dia untuk ceramah, ajarkan dia jadi dai, ajarkan dia jadi pemimpin. Nah, jadi ketika umur 15 tahun bakatnya sudah ketemu, fitrahnya sudah berkembang baik, maka itulah dia siap menjadi peran beradaban yang akan datang. Ya. Jadi itu insyaallah pada kajian kita pada kesempatan kali ini mudah-mudahan bermanfaat karena waktu sudah habis.